Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para siswa-siswi kelas 9 SMP Kemala Bayangkari 2. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk pembelajaran jarak jauhnya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana itu teknik kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan. Berdasarkan unsur estetika dan ergonomis produk kerajinan kayu, bambu, dan rotan, sentuhan-sentuhan estetika sangat penting untuk terwujudnya kerajinan atraktif yang bernilai ekonomis. Pada produk kerajinan, nilai fungsi menjadi utama. Karya kerajinan juga harus mempunyai nilai ergonomis yang meliputi kenyamanan, keamanan, dan keindahan. Motif ragam hias produk kerajinan kayu, bambu, dan rotan, keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia mempengaruhi nilai khas dari produk kerajinan itu sendiri. Nah, produk tersebut memiliki motif dan ragam hias yang khas setiap daerahnya. Dan setiap motif dan ragam hias mempunyai nilai keindahan dan keunikan, serta makna simbolis yang penuh perlambangan dan juga nasihat. Motif ragam hias produk kerajinan. Beberapa daerah yang terkenal ukiran atau pahatannya sebagai berikut. Gambar pertama merupakan ukiran dari kota Jepara. Gambar kedua, ukiran atau pahatannya berasal dari Bali. Gambar ketiga, ukiran atau pahatannya berasal dari Toraja, Sulawesi. Dan gambar keempat, ukirannya berasal dari Kalimantan. Teknik pembuatan produk kerajinan kayu, bambu, dan rotan terdapat 4. Yang pertama, teknik ukir. Yang kedua, teknik bubut. Yang ketiga, teknik anyaman atau anyam. Dan yang keempat, teknik potong sambung. Teknik ukir. Teknik ukir sudah dikenal sejak zaman batu muda. Di masa itu banyak peralatan yang digunakan untuk perkakas rumah tangga dan benda-benda gerabah atau kayu lainnya. Benda-benda itu diberi ukiran bermotif geometris seperti tumpal, lingkaran, garis, swastika, zigzag, dan segitiga. Ukiran tersebut selain sebagai hiasan juga mengandung makna simbolis dan religius. Dapat dilihat dari jenisnya, ada beberapa ukiran antara lain ukiran tembus, kerawangan, ukiran rendah atau datar, ukiran tinggi timbul, dan ukiran utuh. Teknik ukir jenisnya ada beberapa ukiran antara lain. Ini gambar pertama adalah gambar dari contoh ukiran rendah yang dia berupa goresan-goresan, lebih kepada menonjolkan goresan-goresannya saja. Nah, berbeda dengan ukiran tinggi, gambar ukiran tinggi ini dia lebih menonjolkan bahwa gambar itu dapat berdiri sendiri, ada lengkukan atau ada tonjolan pada lemahannya. Lalu, untuk ukiran tembusan kerawangan, berbedanya biasanya polanya itu di belakang disengajakan berlubang atau tidak ada backgroundnya. Teknik bubut. Dalam pekerjaan membubut diperlukan alat pemotong yang berfungsi untuk mengiris, menyayat atau menggaruk dan membentuk benda ialah pahat bubut. Teknik bubut ini akan menghasilkan karya kerajinan yang simetris, bulat, dan rapih. Contoh kerajinan dengan teknik bubut adalah asbak kayu, vas bunga dari kayu, dan benda-benda mainan lainnya. Jadi, teknik bubut ini merupakan teknik yang menggunakan mesin bubut. Bagaimana bentuk mesinnya? Nah, gambar pertama ini merupakan gambar dari mesin bubut. Gambar pertama dan gambar terakhir merupakan gambar dari mesin bubut. Gambar kedua adalah contoh produk kerajinan teknik bubuk, itu ada asbak kayu dan vas bunga dari kayu. Teknik anyam. Anyaman adalah seni kerajinan yang dikerjakan dengan cara mengangkat dan menumpang tindihkan atau menyilang-nyilangkan bahan sehingga menjadi suatu karya anyaman. Bahan keras dari karya kerajinan yang dapat menggunakan teknik anyaman antara lain bahan dari bambu dan rotan.
Nah, gambar pertama merupakan gambar dari teknik anyaman rotan dan bambu. Gambar kedua adalah gambar dari produk dari bahan dasar rotan. Gambar ketiga adalah bagaimana caranya menggunakan teknik anyaman bambu. Gambar keempat adalah produk dari hasil anyaman bambu. Teknik potong sambung. Teknik potong sambung biasa digunakan dalam pembuatan benda-benda konstruksi, yaitu benda-benda yang dibuat dengan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk benda yang memiliki volume atau benda yang biasa digunakan untuk menaruh benda lainnya. Benda konstruksi yang dibuat dengan teknik ini antara lain kusen, pintu dan jendela, lemari dan rak buku, kursi dan meja. Produk kerajinan teknik potong sambung. Produk kerajinan sebagai berikut. Gambar pertama ini merupakan teknik potong sambung, proses pembuatan teknik potong sambung. Gambar kedua adalah hasil dari produknya, yaitu membuat meja bambu. Gambar ketiga juga hasil dari pembuatan dengan teknik potong sambung, yaitu kursi bambu. Dan gambar keempat produk dari teknik potong sambung, yaitu kusen, pintu, dan jendela kayu. Perhatikan, pahami, dan cermati baik-baik tugas yang akan saya berikan. Tugas kalian, carilah proses pembuatan kerajinan dari bahan bambu dan rotan. Contoh, dari bahan bambu kalian cari proses pembuatan bakul. Kasih gambar ya dan tahapan membuat produk kerajinannya. Buatlah dalam bentuk PowerPoint atau Word. Kirim ke email guru prakarya ykb@gmail.com. Jangan lupa tulis nama _kelas _pjj2. Dan bagi siswa yang tidak bisa membuat Word atau PowerPoint dikarenakan tidak memiliki laptop dan sebagainya, bisa dibuat dengan bentuk clipping ya anak-anak. Di buku tulismu, jangan lupa dikasih gambar lalu foto dengan jelas, kirimkan ke WA guru mata pelajaran prakarya. Sekian penjelasan dari Ibu. Saya harap kedepannya kalian tetap semangat ya dalam mengerjakan tugas dan pembelajaran jarak jauh ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.